Selamat malam dan selamat datang kepada Yang Mulia Biku Sangga, Yang Luhur Samanera Atasilani, Yang Terhormat Romo Ramani, Bapak Ibu dan Saudara-saudari sekalian, Buddhanuba Wena, Soti Hotu, dengan kekuatan nilai-nilai luhur Buddha, semoga kesejahteraan ada pada Anda. Sungguh berbahagia kita dapat bertemu kembali dalam acara Dhamma Sakaca Online Season 3 episode ke-47 pada hari ini Jumat 7 Oktober 2022 dengan saya Feni sebagai moderator. Adapun topik diskusi kita pada malam hari ini adalah Dhamma, transformasi diri dan transformasi sosial dengan narasumber Kevin Wu. Wah, temanya sangat menarik ya, patut dinantikan. Acara ini diselenggarakan oleh Wihara Dhamma Meta Jember dan Wihara Dhamma Harja Banyuwangi secara live melalui Zoom dan channel YouTube. Adapun susunan acara pada malam hari ini adalah nama Karapata, pembacaan profil singkat narasumber, pemaparan materi oleh narasumber, sesi tanya-jawab, dokumentasi, closing statement dari narasumber, patidana dan nama Karapata, dan diakhiri dengan informasi dan pengumuman. Bagi partisipan yang sudah bergabung bersama kami dalam Zoom, kami mohon untuk menyalakan kamera, namun posisi mic dalam kondisi mute. Kami mengharapkan partisipasi dari Bapak, Ibu, Saudara-saudari Sedama untuk bertanya pada sesi tanya-jawab yang kami buka baik melalui via chat room kepada operator pertanyaan dan juga raise hand. Marilah kita awali kegiatan ini dengan membacakan nama Karapata. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, marilah kita merangkapkan kedua tangan dan membacakan nama Karapata. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swagahato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Baik hadirin yang berbahagia, sebelum kita menyapa narasumber yang kita tunggu-tunggu, saya akan membacakan profil dari beliau terlebih dahulu. Baik, Ko Kevin Wu merupakan founder dan CEO dari @MVP CNFT. Nah, mungkin kepanjangannya bisa kita tanya langsung dengan Ko Kevin ya. Kemudian juga beliau adalah founder Tripal.co, di mana ini sebagai peraih top 10 startup pariwisata terbaik dari Menteri Kementerian Komunikasi dan Informasi tahun 2017 di Alpha Startup di RISE Hong Kong 2018. Kemudian beliau juga merupakan Wakil Ketua Departemen Bapepan Kadin Indonesia tahun 2021 hingga sekarang. Beliau juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komite Tetap Bidang Industri Kreatif Kadin Indonesia 2016 hingga 2021. Ternyata beliau juga adalah penulis buku di mana buku seperti #Everything is Possible, #Berubah atau Punah, #Quality Implementation yang diterbitkan oleh Gramedia. Kemudian beliau juga melakukan program partner Alibaba Netplanner Training Indonesia di tahun 2019 sampai 2022. Dan saat ini beliau menjadi Ketua Umum Dharmapala Nusantara FABB. Mari kita sapa dulu narasumber kita.
Selamat malam Ko Kevin. Halo, malam semuanya. Iya, Hoti gimana Hotu Namo kabarnya? Buddhaya. Namo Baik, Buddhaya. ya, Baik. ya. Gimana kok ini sudah penasaran ini kita? Iya, ini Ya, materinya tentang apa? Seperti itu, sangat ya. menarik. Gitu. Baik, Jadi kami berikan waktu dan tempat, kami silakan. baik. Ya, terima kasih Bapak Ibu Romo Ramani, Bante yang saya hormati. Ya, malam hari ini kita akan sharing tentang topik yang judulnya adalah transformasi diri, transformasi sosial. Nah, mengapa ini topik kita angkat? Karena dalam beberapa kesempatan saya masih mendengar dan mendapat pertanyaan ya, mengapa ketika seseorang itu telah memilih beragama, dalam hal ini adalah agama Buddha, kenapa masih ada hal-hal yang membuat dirinya galau, takut, ya, dan bahkan masih ada apa namanya hal-hal yang menghambat kemajuan batinnya gitu ya. Jadi topik ini kita angkat dari beberapa sudut pandang nanti. Nah, saya akan coba sampaikan dengan slide ya. Saya akan coba dengan slide. Oke, saya tes dulu. Layarnya kelihatan nggak ya? Siap sudah kok. Aman ya? Oke, sip. Aman. Ya, jadi sesuai dengan topik hari ini, judulnya adalah transformasi diri, transformasi sosial. Nah, ya ini ya tadi inilah pertanyaan kenapa kita akan angkat topik hari ini. Nah, ini kok dia jalan terus ya. Nah, sebenarnya kisah ini bisa kita lihat dari sebenarnya perjalanan dari hidup Buddha Gautama sendiri. Dan ini kita bisa bagi jadi 3 ya. Pertama, fase pertama adalah fase ketika beliau ini sebagai pangeran. Nah, kita tahu bahwa manusia Pangeran Siddhartha ini lahir sebagai orang yang sudah sangat lengkap paraminya untuk menjadi seorang Buddha. Oleh karena itu, boleh dikatakan beliau adalah manusia sempurna. Ya, ciri-cirinya manusia sempurna itu apa? Ya, secara fisik beliau sempurna, gagah, tinggi, besar ya. Kemudian dari sisi ilmunya juga lengkap ya. Semua hal yang beliau pelajari, mulai dari ekonomi, mulai dari ilmu politik ya. Kenapa beliau politik? Karena beliau adalah pewaris tahta. Ya, beliau adalah calon raja, jadi dia harus mengerti cara memerintah kerajaan, memerintah masyarakat dan lain sebagainya. Dan beliau juga sangat menguasai misalkan ilmu sains ya, ilmu alam, ilmu hitung-hitungan gitu ya. Jadi dia bukan hanya lengkap secara fisik tapi juga lengkap secara ilmu dan lain. Dan yang ketiga juga secara manusia beliau tuh secara materi juga luar biasa ya. Kita tahu dia adalah pewaris tahta, tentu dia punya banyak sekali warisan-warisan materi yang luar biasa ya, mulai dari istana, pelayan, kemudian harta benda, kemudian juga misalkan kuda ya, kusir dan lain sebagainya ya. Oleh karena itu dalam kehidupan beliau di fase yang pertama ini bisa dikatakan tadi fase di mana beliau sebagai orang sempurna ya dalam fase yang kita bilang dari sisi pangeran. Nah, kita bisa nanti kita akan gali ya selanjutnya ya. Bagaimana kita bisa melihat. Yang kedua, setelah dia keluar dari istana gitu ya. Fase kedua dia sebagai petapa gitu ya. Nah, baru fase ketiga, fase sebagai Buddha. Nah, inilah tiga fase kehidupannya ini yang coba kita lihat bagaimana perjalanan hidupnya. Nah, yang pertama nih ya, kita bicara sebagai pangeran ya. Sebenarnya pelajaran apa yang bisa kita petik ya? Bayangkan tadi yang sudah kita sebutkan sebagai manusia sempurna, kenapa orang yang penuh dengan semua harta benda tadi, dia juga punya fisik yang luar biasa, ilmu yang begitu lengkap. Pertanyaannya mengapa dia memilih untuk keluar dari istana? Ya, kenapa orang seperti ini kalau kita bicara hari ini manusia yang hidup saat ini ya dia udah punya semuanya gitu. Mengapa dia masih mau keluar dari istana? Nah, ini kan suatu pertanyaan gitu. Suatu pertanyaan bagi kita semua sebenarnya apa yang akan dilakukan. Nah, benang merahnya adalah
kalau saya bicara fase pertama ini, saya melihat bahwa orang ini adalah bagaimana dia bisa keluar dari comfort zone-nya. Nah, kenapa ini penting? Nah, banyak umat Buddha ketika dia menjalani kehidupan sehari-harinya, dia tuh nggak bisa tuh keluar dari comfort zone-nya gitu. Nah, inilah yang sebenarnya kita bisa berkaca ya dari kehidupan sehari-hari. Bagaimana sebenarnya ketika kita dalam kondisi yang nyaman, dalam kondisi yang serba berkecukupan, ya dalam kisahnya Pangeran Siddhartha sendiri kan dengan segala kemilikannya dia mampu untuk bisa keluar dari tempat dia berada sekarang gitu. Nah, ini kan menjadi pertanyaan bagaimana kita nih sebagai umat juga hendaknya bisa mendobrak gitu ya. Hal-hal yang sifatnya ini apa? Yang pertama, sebenarnya challenge kita nih yang paling besar itu sebenarnya apa? Rasa malas. Ya, malas contoh malam hari ini kita mau bertemu ya di hari Jumat malam, apalagi di Jakarta ini habis hujan ya. Ini suasana yang mudah sekali untuk bikin kita ini berleha-leha ya. Lalu kita juga ada aktivitas misalkan puja bakti ya, lalu ada aktivitas misalkan kita harus bangun pagi dan lain sebagainya. Ini kan adalah aktivitas yang harus kita lawan gitu. Harus kita bisa keluar dari tempat yang apa namanya tadi yang comfort zone tadi. Nah, selama orang tidak bisa keluar dari comfort zone-nya dalam hal ini adalah melawan rasa malasnya, maka dia nggak bisa mendobrak potensi terbaiknya. Nah, dalam kisah Pangeran Siddhartha juga demikian. Walaupun dia sudah diberikan berkat dengan kumpulan parami karma baiknya yang sudah cukup matang gitu ya, dan diramalkan menjadi seorang Buddha, ini kan akibat dari kumpulan kehidupan yang setelah berkalpa-kalpa dia, parami-parami yang dikumpulkan itu. Oke, jadi bagian pertama ini ketika fase pertama, ketika masa hidup itu sebagai pangeran, sebenarnya adalah pelajaran yang bisa kita petik itu adalah bagaimana kita mendobrak dari sisi comfort zone ya. Bagaimana seseorang yang memang punya segalanya lengkap ya, secara fisik, materi, hal-hal yang harusnya patut dibanggakan ya, tetapi itu pun nggak bisa membawa kebebasan gitu. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang memang belum gitu, paraminya belum sebaik dari Pangeran Siddhartha sendiri gitu. Nah, ini sebenarnya menjadi satu pembelajaran bagi kita bahwa penting bagaimana kita harus bisa mendobrak ya segala yang sifatnya tadi comfort zone. Nah, yang pertama yang saya mau garis bawahi adalah rasa malas. Nah, rasa malas ini adalah musuh pertama ya, musuh utama dari setiap potensi manusia gitu. Nah, ketika kita harus bangun pagi, misalkan kita sudah pasang alarm jam 5, ada yang bangun jam 6. Nah, itu mudah sekali untuk kita tuh kembali baring kembali gitu. Kita mudah sekali untuk tidur kembali gitu. Bahkan kita disiapkan tombol untuk snooze ya, untuk melanjutkan lagi 5 menit, 5 menit, dan 5 menit lagi gitu. Tapi ujung-ujungnya nanti kita akan bablas 1 jam, 2 jam gitu. Nah, yang contoh lain ya tentang comfort zone misalkan kita bisa bikin banyak alasan ya. Kenapa kita terlambat, kenapa kita gagal mencapai target, kenapa kita tidak diet hari ini, kenapa kita tidak olahraga hari ini. Banyak sekali alasan-alasan yang bisa kita berikan gitu. Kita bisa dengan seketika itu menyampaikan banyak alasan gitu. Nah, coba kalau kita mau melatih diri seperti pelajaran pertama ini, mau nggak kita keluar dari comfort zone gitu ya. Jadi tanpa alasan tetap harus kita lakukan gitu. Nah, jadi inilah sebenarnya challenge pertama gitu ya. Nah, selama orang nggak sanggup mengendalikan ini, tentu hidupnya akan terombang-ambing, hidupnya akan nggak pernah bisa mencapai apa yang dia mau capai gitu. Nah, bagian kedua setelah ini adalah rasa takut ya. Karena untuk bisa melakukan hal-hal baru selalu ada rasa takut yang sangat besar dalam diri seseorang ya untuk bisa memulai sesuatu gitu ya, memulai satu langkah, memulai banyak perubahan gitu ya. Nah, dalam dirinya itu ada satu semacam kekuatan yang menarik dirinya untuk nggak mau maju gitu. Apa itu? Ada kekuatan rasa takut.
Ya, setelah kekuatan rasa malas kita bisa atasi, rasa kedua itu adalah yang menghambat kita itu rasa takut gitu. Nah, bayangkan seperti seorang pangeran aja, kalau dia mau keluar dari istana, coba bayangkan kalau itu diri kita gitu. Bagaimana kita bisa mendobrak, membuat perubahan besar kalau memang masih dikuasai rasa takut. Oleh karena itu, coba kita memahami ya dengan awareness gitu. Ketika kita mau melakukan sesuatu daya dobrak, nah, pasti itu macam-macam tuh muncul rasa takut itu dalam bentuk macam-macam. Bisa dengan suara-suara yang membuat kita nggak mau memulai, bisa dengan suara-suara yang membuat kita akhirnya memperhitungkan resikonya gitu ya. Belum kita juga mendengar suara-suara dari teman sekeliling kita gitu ya, yang membuat kita itu akhirnya nggak berani melangkah gitu. Nah, jadi hal kedua untuk kita menyadari bagian dari comfort zone itu adalah rasa takut. Jadi ketika Anda menghadapi sesuatu, Anda mau melakukan sesuatu dan rasa takut itu muncul, maka ini jadi satu alarm sebenarnya. Ya, ini jadi satu alarm sebenarnya inilah kalau kita mau ngedobrak sesuatu ya kita harus berani lawan gitu ya rasa takutnya. Nah, yang ketiga adalah rasa bodoh. Nah, bodoh ini bisa berupa sesuatu yang memang kita belum ketahui ya. Nah, kalau memang ada hal-hal yang belum kita ketahui, tentu ini juga menghambat seseorang untuk bisa keluar dari comfort zone-nya ya. Jadi di fase pertama ini, tiga hal utama inilah sebenarnya yang menghambat potensi manusia, khususnya dalam hal ini adalah umat Buddha ya. Nah, jadi coba sadarin pertama deh ya, dan kita sudah punya role model ya, role model kita dari Pangeran Siddhartha, dia mampu melakukan dobrakan ini dalam hidupnya dia. Nah, itu fase pertama. Dan kalau kita bicara tentang perjalanan hidup beliau, beliau mengatasi ini 29 tahun nih, ya. Beliau keluar dari istana itu di usia 29 tahun. Berarti memang untuk bisa keluar dari comfort zone ini nggak mudah gitu ya. Nah, memang kalau dalam konteks Buddha bilang adalah hidup adalah duka ini ya kita akan bertarung setiap hari dengan hal-hal seperti ini. Bukan berarti setelah hari ini kita bisa taklukkan rasa malas, besok nggak muncul lagi gitu. Bukan begitu. Bukan berarti kalau kita udah bisa menaklukkan rasa takut hari ini, ya besok nggak muncul. Nggak begitu gitu. Kita akan bertarung gitu, hari demi hari mengatasi hal ini. Gitu ya. Nah, yang kedua sebenarnya fase ketika beliau itu masuk ke fase betapa ya. Nah, fase betapa itu ketika dia keluar dari istana, dia memulai satu proses perjalanan baru, dan yang kita bisa ketahui bahwa dia itu mulai dari nol. Ya. Bayangkan seorang pangeran yang memiliki segalanya tadi, mau itu istana, harta, ya, materi dan lain sebagainya. Dan sekarang ketika dia harus jadi petapa, nah, dia mulai dari nol semua gitu loh. Ya, bayangkan bagaimana seseorang melakukan hal yang sama gitu dalam kehidupannya dia. Nah, inilah yang saya coba petik, bahwa ketika dia proses sebagai petapa inilah sebenarnya transformasi dirinya itu dimulai. Ya, yang dimaksud dengan transformasi diri adalah bagaimana dia membentuk, dia merubah dirinya gitu. Nah, sama dengan kita beragama, dalam hal ini agama Buddha. Ketika seseorang memilih menjadi agama Buddha, harusnya pelajaran, apa yang kita dapatkan itu di wihara, di kitab suci, ataupun dalam interaksi kita sehari-hari, harusnya itu untuk merubah diri kita dulu gitu. Nah, misalkan kita sebelum beragama Buddha suka mabuk-mabukan, suka mencuri, suka membunuh, suka berkata kasar, berbuat asusila dan lain sebagainya. Nah, harusnya ketika orang sudah menjadi agama Buddha, harusnya yang dia perbaiki dulu adalah dirinya sendiri. Jadi agama itu bukan hanya untuk sesuatu pelajaran yang membuat dirinya tenang gitu ya, tapi dia tetap mengerjakan hal-hal yang tidak sepantasnya gitu.
Nah, oleh karena itu transformasi diri ini kalau secara bahasa kiasan saya sebutnya bagaimana merubah kotoran menjadi pupuk gitu ya. Yang dikatakan tadi bahwa hidup adalah duka ini ya sudah disampaikan di awal bahwa kita akan menemukan gitu banyak hal-hal yang di luar dari ekspektasi kita. Kita berharap keluar rumah tidak hujan, tetapi nyatanya seringkali jadi hujan gitu ya. Sebaliknya kita berharap keluar ke rumah adem-adem, tapi yang terjadi adalah terik matahari. Ya, nah segala sesuatu yang tidak mengenakan ini, sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan kita ini, harusnya kita jadikan sesuatu yang sifatnya jadi kayak pupuk gitu. Contoh, kalau kita bekerja juga kita bisa ketemu orang-orang yang belum tentu bisa mensupport kita secara langsung gitu. Bisa jadi kita ketemu orang-orang yang memang berkata kasar, sikapnya kurang baik, atasan kita juga belum tentu ya idealnya dia mendukung kita, tapi dalam faktanya belum tentu dia mendukung kita gitu. Nah, segala bentuk keras ya, bentuk fitnah, bentuk kata kasar, ya ini jangan untuk menghancurkan Anda gitu. Tapi ini adalah kesempatan untuk membentuk diri Anda menjadi apa? Menjadi lebih rajin, menjadi lebih baik, menjadi lebih hebat, menjadi lebih kuat, dan lain sebagainya. Nah, inilah yang dikatakan ilmu bagaimana merubah kotoran menjadi pupuk gitu ya. Jadi sesuatu yang tidak mengenakan itu justru untuk memperkuat Anda. Ya, saya ingat sebuah kaligrafi yang ditulis oleh Master Thich Nhat Hanh yang tulisannya adalah Nomad No Lotus ya. Bagaimana dengan adanya lumpur ya tidak ada lumpur, tidak ada teratai yang indah gitu ya. Nah, ini kan adalah contoh ya di mana bunga teratai itu seringkali dijadikan simbol dalam agama Buddha. Kenapa? Karena tanaman ini sangat unik ya, tanaman yang begitu indah, ada 52 variasi. Memang selama ini dikenal tumbuh di daerah Asia ya. Dan bunga ini dimasukkan dalam kategori 10 bunga tercantik atau terbagus di dunia gitu ya. Dia masuk ke dalam 10 bunga itu. Nah, yang menarik adalah tadi bunga yang begitu indah, begitu cantik ini tumbuh di atas lumpur yang kotor gitu. Nah, pernah dijadikan satu percobaan ketika lumpurnya itu dibersihkan gitu ya, dengan asumsi bahwa kalau kotor aja tumbuhnya bagus, gimana kalau kolam atau lumpurnya dibersihkan, mungkin lebih bagus, lebih bercahaya gitu ya, lebih terang. Salah, terbalik ya. Justru ketika kolam atau lumpurnya dibersihkan, bunganya nggak tumbuh gitu ya, bunga yang indah nggak tumbuh. Nah, kisah ini juga terjadi kepada yang itu, yang mulia Bante Thich Nhat Hanh itu ya. Beliau itu menjadi seorang biku sangha, lahir dari suatu lokasi negara yang konflik ya, yaitu Vietnam, di mana dia menyaksikan sendiri bagaimana penderitaan rakyat Vietnam saat itu yang terjadi perang saudara. Setelah selesai perang saudara juga menjadi perang dengan Amerika gitu ya. Dia melihat bagaimana anak-anak itu ditinggalkan oleh orang tua, melihat orang tua yang terbunuh, melihat orang yang berperang pulang dengan cacat dan lain sebagainya. Jadi kalau kita bicara kehidupan, ya dia melihat lumpur kehidupan. Dia melihat begitu banyak penderitaan. Nah, namun penderitaan yang dia saksikan itu bukan untuk menghancurkan dirinya. Kalau dia mau menghindar, lari, lalu membuat jadi alasan untuk jadi orang gila, ya bisa. Ya, tetapi dia tidak mengambil posisi itu. Dia tidak menjadikan kotoran itu untuk mengotori dirinya. Dia menjadikan kotoran itu untuk merubah dirinya dari dalam. Nah, dengan cara melihat yang berbeda, mengembangkan cinta kasih, dan melakukan sesuatu. Dan apa yang dilakukan? Dia mengumpulkan sekelompok pemuda untuk mulai do something gitu ya. Jadi bukan hanya mengutuk kegelapan, tapi mulai menyalakan lilin gitu.
Nah, dia mulai mengumpulkan beberapa orang yang punya visi yang sama. Dia bikin perkumpulan-perkumpulan kecil untuk membantu perubahan sebuah desa gitu ya, perbaikan sebuah desa dari yang kecil gitu ya. Lalu diajarin anak-anak yang sekolahnya hancur. Jadi pemuda-pemuda itu juga ikut terlibat membantu pendidikan di desa-desa itu. Lalu dia ngumpulin dana, ya dia do something lah. Dia tidak hanya berpangku tangan mengharapkan pemerintah. Gerakan ini akhirnya membesar, akhirnya ya menjadi satu perubahan yang sangat positif di Vietnam saat itu. Bahkan dia sempat anugerahkan sebagai kandidat peraih hadiah Nobel perdamaian saat itu ya. Nah, ini contohnya bagaimana sebuah kejadian yang memang masyarakat umum melihat itu adalah penderitaan yang sangat seperti lumpur yang kotor tadi, justru oleh beberapa orang dijadikan kesempatan untuk melakukan transformasi diri, untuk merubah dirinya menjadi teratai yang indah di tengah lumpur yang kotor. Nah, ini pelajaran buat kita. Seberapa banyak sih kotoran dalam kehidupan kita sehari-hari? Kita bisa saja hidup di tengah keluarga yang ya boleh let's say secara ekonomi kurang bagus gitu ya. Itu kan lumpur. Kita mungkin hidup di lingkungan rumah yang belum ideal gitu ya. Itulah lumpur. Kita mungkin ketemu rekan kerja di kantor kita yang suka ngegosipin orang. Itulah lumpur. Ya, kita ketemu guru yang bukannya membelai rambut kita, ya, bukan memberi tepuk tangan, tapi dia sering marah-marah, maki-maki, bentak-bentak, itulah lumpur. Ya, dan masih banyak lumpur-lumpur itu gitu loh. Nah, tadi bisa nggak kita menjadikan hal-hal yang tidak ideal tadi, yang orang anggap itu lumpur, justru kesempatan untuk mempercantik diri kita. Kalau orang tidak nyaman, ya pada umumnya tidak nyaman dikritik, ya jadikan itu sebagai semangat untuk memecut diri kita. Bisa membuat kita lebih rajin, lebih disiplin, lebih bekerja keras, lebih memberi pelayanan yang terbaik, dan lain sebagainya. Nah, itu paksa gitu, paksa diri kita. Nah, jadi bagian pertama ketika Buddha menjadi petapa pun, dia tidak melalui proses yang sangat mulus, dia melalui proses yang begitu menderita, begitu banyak lumpur yang dia lalui, begitu banyak kerikil yang dia lewati. Nah, tetapi itulah satu-satunya jalan, satu-satunya kesempatan untuk melakukan transformasi diri. Jadi transformasi diri itu bukan di tempat yang adem, bukan di dalam ruangan ber-AC, bukan di tempat Anda diberi panggung dan tepuk tangan. Itu hanya bonus akhir sebenarnya. Tetapi jauh sebelum Anda muncul di tengah panggung itu, ada tempat-tempat yang Anda harus lakukan, tempat-tempat seperti, jadi sebelum seorang suaranya kedengeran ya, berisik ya, sebentar ya. Iya, kedengar. Iya, sorry ya, bentar. Ya, cek satu, tes. Ya, jadi banyak orang melihat seorang artis atau seorang atlet gitu ya, mendapat hadiah, mendapat medali, mendapat penghargaan. Itu adalah ketika pertandingan terjadi, ya, ketika permainan dimulai. Tetapi jauh sebelum pertandingan atau permainan itu dimulai, sebenarnya para juara itu telah mengeluarkan keringat, ya, air mata, ya, darah kadang-kadang, ya mesti terjatuh, ya, tersungkur, ya, dia harus bangun paling pagi dari yang lain, dia harus keluar keringat paling banyak, dia harus mengangkat beban lebih besar dari yang lain, dan itu orang nggak banyak yang lihat. Orang hanya lihat ketika dia sukses, ketika dia berhasil gitu. Tapi ya sama seperti kisah Buddha kan, orang hanya melihat ketika beliau sudah berada di tempat yang layak diberi hormat itu. Tetapi jauh-jauh hari sebelum itu, ya berapa banyak penderitaan yang harus dia lalui.
Nah, sampai tadi cerita tentang Bante Thich Nhat Hanh kan begitu. Beliau sebagai tokoh, boleh dikatakan beliau sebagai tokoh perdamaian dunia. Ya orang kan melihatnya ketika itu terjadi. Tapi di balik itu kan banyak sekali keringat, air mata, darah yang beliau curahkan gitu. Nah, jadi ketika teman-teman saat ini mengalami hal seperti itu ya, hal-hal yang tidak ideal ya, saat ini mungkin Anda menderita, Anda lagi susah. Ini kesempatan untuk merubah diri Anda, gitu loh. Inilah kesempatan terbaik. Ya, banyak yang mengeluh tentang pandemi, ya, tentang bisnis yang susah, tentang karirnya juga mentok. Ya, ini kesempatan sebenarnya. Ya, kalau Anda melihat ini adalah kesempatan, ini adalah lumpur tadi untuk membuat terata yang indah, ya Anda nggak akan menghindar. Anda justru menjadikan ini kesempatan untuk melakukan transformasi diri. Nah, itu mungkin poinnya. Yang kedua adalah untuk bisa menjadikan bagian kedua transformasi diri adalah ya yang kita ketahui bersama ya, Buddhisme itu banyak sekali ngomongin tentang ego ya, akunya itu ya. Nah, dalam hal ini ya untuk bisa merubah menjadikan transformasi diri itu ya kita harus benar-benar mempraktekkan ya bagaimana merendahkan ego itu. Kita bisa belajar bukan hanya dari orang-orang yang berhasil ya. Di sini saya bilang bisa aja bukan hanya kepada orang yang bijak. Orang bijak itu yang sering memberi nasihat ya. Banyak sekali orang yang di sekitar kita itu bisa memberikan kita masukan-masukan gitu ya. Lu harus melakukan ini, lu harus melakukan itu. Itu saya sebut sebagai guru bijak ya, karena dia masih mau nasihatin kita ya. Nah ini ya kita harus belajar dari mereka gitu. Nah yang kedua adalah guru yang bajik. Ya, guru yang bajik ini bukan dari perkataan tapi dari perbuatan. Ya, bajik itu dari tindakan sebenarnya. Ada orang yang tidak pandai berbicara tapi dia pandai bekerja. Ya, kita bisa lihat hasilnya gitu ya. Nah, kita juga bisa belajar dari mereka gitu. Kita bisa belajar dari tingkah laku orang, dari apa yang dia kerjakan, dia lakukan. Nah, itu kita bisa lakukan. Kita bisa kerjakan. Nah, juga ada dari guru-guru yang bocai lah saya sebutnya. Nah, bocai ini apa? Bocai ini ya tidak bijak dan tidak bajik gitu ya. Ada orang-orang yang enggak berprestasi gitu ya, atau dia masih jauh dari ideal gitu ya. Tapi kita juga bisa belajar dari sana gitu. Dan jadi kita bukan hanya belajar dari orang yang berhasil lah poinnya. Kita juga bisa belajar dari orang-orang yang tidak berhasil. Nah, ini yang tadi butuh kerendahan hati untuk bisa sanggup ya menarik pembelajaran, menarik ilmu dari situasi seperti ini gitu. Nah, kalau kita masih meninggikan diri kita, meninggikan hati kita, tentu kita nggak bisa melihat nilai-nilai kebaikan yang tersebar di sekeliling kita gitu. Ya, banyak orang bilang kita bisa belajar dari semut. Ya, kita bisa belajar dari cicak gitu ya. Cicak yang tidak punya sayap, hanya nempel di dinding, tapi dia masih bisa dapat makan dari serangga-serangga yang punya sayap gitu ya. Gimana caranya? Kebayang nggak kalau cicak itu punya sayap? Ya, masa dia mondar-mandir di depan kita tuh ya ngejar-ngejar nyamuk gitu ya, ngejar lalat gitu ya. Nah, tetapi dengan begitu aja dia bisa hidup gitu. Dia bisa survive gitu. Masa manusia dengan segala kelebihan akal budi nggak bisa survive gitu loh. Nah tadi, jadi kita bisa belajar dari cicak. Nah bayangkan, dari cicak, dari semut, dari lalat, kita bisa belajar. Masa dari manusia kita nggak bisa belajar? Ya, nah ini kenapa nggak bisa belajar? Karena kita tinggi hati kita, tinggi ego kita. Nah, kalau kita mau merendahkan ego kita, merendahkan diri hati kita, tentu kita bisa belajar dari semua lingkungan kita. Nah, inilah bagian dari transformasi diri, ya. Nah, yang terakhir, kalau kita mau melompat lebih tinggi, coba deh kita praktekin. Pas kita mau lompat, apa yang kita lakukan? Apakah kita langsung dari berdiri tegak langsung lompat? Nggak bisa. Kita harus jongkok dulu, baru lompat. Nah, momen ketika Anda turun dulu lah tadi, baru bisa melompat lebih tinggi. Nah, dalam kisah Pangeran Siddhartha ini kan, beliau bisa melompat lebih tinggi menjadi seorang Buddha itu ketika dia jongkok dulu, dia turun dulu gitu loh. Dari pangeran turun menjadi petapa yang nggak punya apa-apa gitu. Nah sama nih,
kita ini manusia juga kadang-kadang kalau kita mau bisa melompat, mau itu karir kita, mau itu apa namanya pencapaian-pencapaian besar dalam hidup kita, ya kita mesti bersedia jongkok dulu gitu ya untuk bisa membuat satu lompatan besar. Nah, Buddha di masanya ketika dia masih belajar dari guru-guru terbaik di sana, itu nggak pernah bisa melompat tinggi. Nah, Buddha melompat tinggi itu ketika berlatih ekstrim, dia mendengar petuah gitu ya, nasihat dari para Brahmana yang menjelma menjadi manusia itu yang bicara tentang bagaimana memetik kecapi itu kalau terlalu keras dia akan putus, kalau metiknya pelan dia tidak terdengar gitu ya. Nah, di momen itulah Buddha menemukan jalan tengah gitu ya. Jalan tengah yang dimana saat itu belum diajarkan oleh guru-guru pada masa itu. Nah, ini yang disebut tadi ketika dia merendah, dia bisa menjadi kreatif dan bisa eksploratif gitu ya. Dia bisa mengeksplor hal-hal lain gitu ya. Nah, Buddha menemukan itu ketika dia lebih dulu menjongkok ya atau dia merendahkan egonya belajar dari guru-guru yang lain gitu ya. Nah, inilah momen pembelajaran petapa Siddhartha. Nah, yang ketiga di usia 35 tahun ya beliau menjadi Buddha. Nah, Buddha ini sampai di usia 80 tahun. Artinya dia disinilah momen yang saya sebut transformasi sosial. Nah, Buddha sebagai samnya Sang Buddha, dia bisa dengan mudahnya nggak perlu mengajarkan kepada orang lain, dia bisa langsung hilang gitu, moksa, ya langsung parinibbana, bisa. Nah, tapi kenapa dia masih membutuhkan 45 tahun untuk membabarkan Dharma gitu? Nah, inilah sebenarnya tugas umat Buddha yang berikutnya. Jadi bukan hanya belajar Buddhisme, belajar Dharma itu untuk mendobrak comfort zone, lalu melakukan transformasi diri. Ya, sering kita dengar ketika orang beragama Buddha itu, merasa hidupnya lebih tenang, merasa hidupnya lebih damai, ya merasa lebih nggak stres gitu ya karena ada meditasi, praktek berdana, lalu ada function gitu ya, pelepasan makhluk hidup dan lain sebagainya. Jadi hidupnya lebih damai. Nggak cukup. Anda juga bertanggung jawab untuk melakukan transformasi sosial gitu. Melakukan transformasi sosial itu yang ada di sekitar Anda. Dari mana? Mulai dari keluarga. Jadi bisa nggak ketika sudah menemukan hal-hal tadi itu, Anda juga harus bisa merubah lingkungan Anda menjadi lebih baik gitu. Nah, bagaimana caranya? Ya harus punya rasa peduli dan semangat melayani. Nah, Buddha yang samya Sambuddha itu masih mau keliling loh, pindah patah, keliling ke desa yang lain untuk menjabarkan, membabarkan Dharma. Nah, inilah sebenarnya poin transformasi sosial yang belum selama ini dimiliki oleh banyak umat. Bagaimana dia bisa merasa lebih bahagia, lebih baik, kalau dia belum belajar melayani, kalau dia belum belajar peduli. Ya, kenapa ini penting? Ya, satu contohnya Buddha sudah melakukan itu. Tadi kita ada 3 fase. Fase pertama, comfort zone itu 29 tahun loh. Ya, dia mendobrak comfort zone itu 29 tahun. Lalu ketika kita bicara transformasi diri, yang mana menjadi petapa, itu 6 tahun. Ya, jadi transformasi diri itu ya dia lakukan selama 6 tahun. Lalu transformasi sosial itu 45 tahun, lebih dari setengah hidupnya. Itu untuk melayani, untuk peduli. Nah, banyak umat Buddha belajar Dharma hanya untuk dirinya sendiri. Ya, itu menurut saya sih egois ya. Dia merasa lebih baik, dia merasa lebih tentram, lebih damai, lebih sejahtera. Tapi dia simpan untuk dirinya sendiri. Nah, ini yang saya rasa kita perlu otokritik ya. Kita perlu melihat situasi ini menjadi hal yang cukup serius gitu. Ya, jadi bukan berarti Anda merasa lebih baik lalu selesai gitu ya.
Lalu kedua, setelah punya rasa peduli dan melayani itu, ya Anda juga harus menyadari bahwa peran baru Anda dalam transformasi sosial itu adalah Anda harus bisa menjadi agen perubahan. Jadi bukan hanya duduk berpangku tangan berhadap perubahan itu datang di depan pintu Anda, tetapi Anda yang bisa menggerakkan perubahan itu gitu. Ya, kalau memang situasinya lingkungan Anda tidak berubah, ya Anda bisa ikut terlibat, melibatkan orang di sekitar Anda yang ikut berubah gitu loh. Itu tanggung jawabnya di Anda ketika kita tahu bahwa itu adalah bagian dari tanggung jawab kita sebagai transformasi sosial. Jadi perubahan-perubahan itu boleh aja berpangku tangan mengharapkan perubahan dari orang lain, boleh gitu. Tapi kalau kita bicara sebagai agen perubahan itu nggak cukup. Anda yang harus ikut terlibat membuat lingkungan tadi berubah. Ya. Nah, yang terakhir dalam konsep Buddhis juga sama, bahwa Buddha ketika beliau sudah mencapai Samya Sambuddha, ingat dia juga akhirnya mengajarkan kepada murid-murid utamanya. Jadi Buddha mulai dari seorang diri, lalu beberapa hari itu beliau punya 5 murid utama, lalu ketika beliau menjelang parinibbana ada 1.250 arahat waktu itu ya. Lalu sekarang berkembang menjadi miliaran pengikut gitu ya. Nah, maksudnya apa? Transformasi sosial ini juga harusnya mampu mencetak pemimpin-pemimpin baru ya untuk bisa menjadi satu rantai estafet untuk terjadi perubahan sosial. Nah, kalau itu tidak terjadi maka apa yang kita lakukan itu biasanya terbatas gitu. Nah, buktinya dalam konteks bagian ketiga ini transformasi sosial, ya kan Buddha menunjukkan itu yang dilakukan gitu ya. Jadi perubahan itu bukan hanya dia yang mengerjakan itu semua, tapi ketika komunitasnya tergerak, komunitasnya sudah berubah, nah tugas pemimpin terakhir adalah mencetak pemimpin berikutnya gitu. Nah, inilah yang disebut sebagai great leader ya, pemimpin level kelima ya. Saya rasa itu yang saya sampaikan. Jadi terakhir sebagai kesimpulan, yang pertama tadi ya, dalam hidup kita bicara fase pertama, fase pangeran, ya yang bagaimana mendobrak comfort zone itu adalah melatih sila sebenarnya. Kemudian dalam fase kedua sebagai petapa ini yang 6 tahun, ya dia melatih diri itu transformasi diri terjadi ketika samadhi gitu ya. Nah, jadi banyak umat itu ketika dia belajar dharma cuma belajar hafalan aja, tapi dia tidak melakukan samadhi gitu. Itu tidak terjadi transformasi sosial, transformasi diri sebenarnya. Dan yang terakhir tadi Buddha ketika menjadi Buddha pun dia masih melakukan transformasi sosial, melakukan pelayanan. Nah, maka munculnya Panya. Saya rasa itu. Nah, jadi kesimpulannya juga terakhir ya. Kalau begitu saya harus melatih sila dulu sampai 29 tahun, lalu samadhi 6 tahun, baru kita transformasi sosial dong. Oh, enggak juga. Itu kan karena dia Buddha. Buddha kan tadi dengan parami yang lengkap, parami sempurnanya. Ya, jadi dia melakukan apa yang Buddha lakukan itu kan lompatan besar gitu loh. Nah, sedangkan kita sebagai umat, kita melakukannya hal-hal kecil. Jadi melatih silanya itu mungkin bukan sampai 29 tahun baru kita pindah ke samadhi, bukan. Jadi melatih sila ini udah basisnya harian. Ya, samadhinya juga harian, ya panyanya juga harian. Lalu berikutnya besokan terjadi lagi begitu. Jadi perubahan melawan comfort zone kita, lalu kita harus melakukan transformasi diri dan transformasi sosial, itu kita loop-nya itu sedikit demi sedikit. Karena apa? Karena parami kita nggak sesempurna Buddha gitu atau Pangeran Siddhartha saat itu. Ya, parami kita kan masih banyak kilesa, masih banyak loba, dosa gitu ya, moha. Nah, ini yang membuat akhirnya kita hanya bisa melakukan lompatan-lompatan kecil. Dan tetapi ini sifatnya adalah continuous improvement. Ya, pada akhirnya nanti baru lompatan-lompatan kecil ini membuat satu spiral yang akhirnya membuat tanpa kita sadar selama kita menengok lagi ke belakang, kok selama setahun udah banyak perubahan dalam hidup kita. Atau dalam waktu 5 tahun, oh kita udah beda gitu ya, dan seterusnya. Ya, jadi inilah
dalam sisi prakteknya. Ya, itulah akhir dari presentasi saya. Mungkin kita bisa melakukan tanya jawab ya, biar bisa dua arah ya. Saya kembalikan kepada moderator, silakan. Luar biasa kok Kevin, ini sangat menarik. Ini apa namanya, kata-katanya atau penyampaiannya tuh bisa menarik pertanyaan seperti itu. Jadi saya pasti bisa banyak yang kita diskusikan pada malam hari ini. Mungkin sebelum kita mulai tanya jawab kok, kita akan mendengarkan lantunan lagu Buddhis yang akan dibawakan oleh Saudari Liefun. Kepada Saudari Liefun disilakan. Terima kasih Beni. Selamat malam Kok Kevin. Juga selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari sedama, Sotihontu Namo Buddhaya. Baik, saya akan membawakan sebuah lagu berjudul Anicca, ciptaan dari Koyam Hin. Sudah masuk ya? Oh, terlihat indah, semua nampak mempesona. Bila hati sedang merasa suka bahagia,
Baik, terima kasih Sotihontu Namo Buddhaya. Namo Buddhaya Celipun atas lantunan lagu yang sangat indah Mesti dibawakan lanjut oleh orang lagi nih. 3 lagu nih Bu, harusnya Bu. Jadinya nanti ini kok Iya, acara jadinya karaoke menyanyi. Nanti next kita bisa jadwalkan lagi untuk nyanyi bersama Celipun. Terima kasih banyak Celipun. Iya, terima kasih. Ya baik Bapak Ibu, saudara-saudari sedama, bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang ingin bertanya bisa melalui kolom chat dan juga bisa melalui raise hand di mana kita bisa berdiskusi bersama dengan Ko Kevin. Baik, saya mulai dengan pertanyaan pembuka kok. Ya, tadi dari yang disampaikan dari ada 3 tahap ya, dari pangeran, pertapa, kemudian sampai menjadi Buddha. Di bagian yang paling sulit dan yang paling penting adalah ini di bagian keluar dari comfort zone ini. Gimana ini kok? Kita mau ke arah transformasi diri sampai sosial, tapi kita masih belum bisa keluar dari comfort zone kita. Bagaimana menurut tanggapan Ko Kevin? Silakan Ko. Iya, kalau kita bicara tadi kan bahwa sudah dijelaskan dan sudah diberi contoh ya bahwa ya memang tahap pertama kalau manusia mau melakukan transformasi diri ya dia harus siap untuk bisa keluar dari comfort zone gitu. Itu PR gitu. Itu adalah the must gitu. Itu is a must. Itu adalah harus gitu. Jadi nggak bisa neko-neko, nggak bisa ditawar, adalah sesuatu kalau kita mau dobrak potensi seseorang, Anda harus menjadi tuan bagi diri Anda gitu. Nah, bagaimana kalau kita nih selalu linglung ngikutin rasa malas, ngikutin rasa takut, ngikutin rasa kebodohan kita, ya kita nggak akan kemana-mana gitu. Jadi nggak ada pilihan lain. Kayak rasa malas ini kan bukan teori gitu. Anda harus benar-benar bisa menaklukkan itu gitu. Ya kalau orang masih misalkan masih kalah misalkan dengan rasa kantuk ya, masih kalah dengan rasa malasnya, ya susah bicara transformasi diri, apalagi bicara transformasi sosial gitu. Karena kalau kita bicara transformasi sosial itu Anda menjadi tanggung jawab bagi banyak orang gitu. Bagaimana Anda bisa membantu banyak orang kalau Anda sendiri nggak sanggup mengalahkan diri Anda gitu. Nah ini kan sebenarnya kan poin utama yang sudah dipraktekkan dan disampaikan gitu oleh Buddha. Dan itu menurut saya hal yang sangat-sangat basic lah itu. Nah jadi kalau kita banyak tadi kan kembali ke pertanyaan awal, kenapa masih ada orang yang tidak bahagia, tidak terasa hidupnya nggak berubah ya karena itu Anda nggak bisa sanggup lakukan ya saya rasa susah ya saya rasa nggak ada obat lain lah. That's the point. Jadi ini adalah pertarungan antara diri Anda ketika Anda harus melakukan satu perubahan, Anda harus punya dasar akar yang kuat dulu gitu ya. Yaitu salah satunya adalah bisa keluar dari comfort zone itu. Buddha dengan segala kemewahan, dengan segala yang harusnya bisa sangat melekat ya, tapi karena beliau memang adalah juga seorang bodhisatwa, ya dia bisa lawan itu. Nah, saya rasa kemewahan kita belum ada apa-apanya dibandingkan kemewahan Pangeran Siddhartha waktu itu. Ya, kelebihan kita juga belum ada apa-apanya dibandingkan kelebihannya Pangeran Siddhartha waktu itu. Nah, dia sudah tunjukkan gitu loh. Segala kemewahannya, segala kelebihannya, beliau sanggup lawan dan patahkan itu gitu. Nah kita yang mungkin ya, mohon maaf ya, mungkin secara materi juga nggak seberapa dibandingkan beliau gitu ya. Secara fisik, kemelekatan material lain juga kita nggak ada apa-apanya dibandingkan beliau ya. Ya kita mungkin nggak ada sepersekian berapa lah gitu ya. Ya itulah sebenarnya latihan-latihan kecil yang harus kita lakukan gitu. Semoga terjawab ya. Ya, berarti kok kita harus menyadari dulu ya kalau kita ini harus bisa atau mau keluar dari comfort zone. Kita ini masih di comfort zone, jadi harus usaha. Jadi detik ini dari setelah mendengar dari yang disampaikan Ko Kevin, kita bisa melangkah keluar dari comfort zone kita, terus bahkan ke transformasi diri. Mungkin transformasi diri dulu gitu ya, kok. Lalu baru kita bisa pelan-pelan ke transformasi sosial. Ya, baik kok.
Menurut saya pertanyaan ini sudah dijawab dengan sangat jelas. Dan selanjutnya ada pertanyaan dari Ko Andrew Yogianto. Selamat malam Ko Andrew, apakah pertanyaannya mau disampaikan langsung kepada Ko Kevin atau saya bacakan? Ko Andrew? Ya, malam Ko. Ya, selamat malam Ko Andrew. Mungkin masih kesulitan ya. Ya, baik Ko Andrew. Kalau begitu saya bacakan Ko. Pertanyaannya, selamat malam Ko Kevin. Apakah saat orang itu bisa selangkah lebih baik dari sebelumnya dalam hal kualitas batin dan kompetensinya, apakah itu sudah termasuk bertransformasi? Apakah diri yang sudah bertransformasi ini bisa juga dirasakan oleh orang-orang sekitarnya? Silakan Ko. Ya, kan tadi sudah ada gambaran siklus di slide terakhir ya. Slide terakhir itu memang ya bagi kita yang memang sebagai umat awam, umat biasa, memang transformasi itu adalah daily basis ya. Jadi adalah harian gitu ya. Jadi dari hal-hal kecil itu tadi berupa melawan comfort zone-nya, lalu melakukan samadhi ya untuk transformasi diri, lalu panya untuk transformasi sosialnya, itu kan memang bertahap gitu. Dan memang itu apa namanya tadi selangkah lebih baik ya dari sebelumnya, ya sudah bertransformasi sudah gitu ya. Jadi makanya kita melakukan transformasi itu kan harian gitu. Jadi kita bukan langsung bicara berubah total gitu dari 0 langsung menjadi 100 gitu, enggak. Jadi tahapan perubahan itu memang sebagai umat awam itu adalah bertahap, dalam arti tadi harian. Kadang-kadang ada yang mingguan atau mungkin bisa bulanan, ada yang tahunan, nggak apa-apa. Yang penting ada proses gitu, ada progres, ada perubahan bertahap gitu ya. Lalu apakah itu bisa dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita? Kadang-kadang kalau perubahan terlalu kecil itu hampir tak terasa gitu. Kadang-kadang contoh ya, bagi Bapak Ibu yang sudah punya anak ya, kalau kita melihat anak kita setiap hari, kita nggak sadar perubahan dia gitu, ya betul nggak? Ya, tapi bagi saudara yang mungkin nggak ketemu selama setahun, begitu yang lihat anak kita, ih kok berubah banget gitu. Nah, sama dengan kita gitu ya. Ketika kita melakukan satu perubahan yang tadi daily basis, yang mingguan, mungkin orang-orang terdekat kita tuh nggak merasakan, mungkin ya. Mereka nggak merasakan kita berubah. Tapi bagi orang yang mungkin jarang ketemu kita setelah sebulan, 3 bulan, 6 bulan, setahun, kok lu beda banget ya, lu wajahnya lebih muda, oh lu lebih langsing, oh lu lebih disiplin, itu kelihatannya mungkin bisa beda. Jadi mungkin pertanyaan ini mungkin saya mau tambahkan juga, jangan sampai kesadaran kita untuk berubah itu demi penilaian orang lain terhadap kita. Ya, nanti Pak Andrew bisa kecewa. Loh, saya kok udah berusaha jujur, kok kamu nggak hargai gitu ya. Nah, itu kan berubahnya bukan dari dalam gitu. Tapi berubahnya masih dari sudut pandang orang lain gitu. Nah, kita bicara di transformasi tadi, comfort zone dan transformasi diri ini selalu harus dari inside out, mesti dari dalam kepada keluar gitu ya. Nanti ketika ada hal-hal baik yang kita miliki, kualitas kita miliki, itu sebenarnya bonus aja gitu. Yang dipuji sama orang, yang dianggap orang lain itu bernilai, yang kita lebih dihormati oleh orang lain, itu sebenarnya bonus aja kok. Ya, itu lebih ke apa namanya, ketika itu sudah terjadi lah gitu ya. Tapi kalau misalkan belum, ya saya rasa jangan berkecil hati juga. Pak Endru, oh saya kok udah sering bangun pagi, saya sudah sering ini gitu, tapi kok kamu nggak menghargai gitu ya, atau kok orang lain nggak melihat saya berubah. Jangan sibuk sama penilaian orang lain. That's my point. Ya, semoga menjawab. Ya, baik kok Kevin. Mungkin dari Pak Andrew, apakah ada tanggapan? Bisa di kolom chat ya. Kalau mungkin kalau penilaian dari orang itu lebih untuk ini ya, kok semakin memotivasi kita gitu kan ya. Bisa, dipuji, betul. Jadi betul. bukan motivasi, bukan jadi penilaian seperti itu. Jadi
Betul. Ya. Nah, kalau orang yang masih termotivasi karena pujian, karena itu manusiawi, itu nggak salah. Cuman bisa nggak kita tetap termotivasi tanpa dipuji orang? Kita tetap rajin tanpa diapresiasi orang. Nah, itu levelnya di atas itu. Tapi kalau kita masih, saya lebih rajin kalau dipuji atasan, itu fine, itu is okay. Tapi Anda masih dalam tahap yang orang normal gitu. Nah, kan sekarang kita bicara bagaimana nih kita mau beyond, kita mau lompat, kita mau lebih dari itu. Nah, saya challenge, saya tantang gitu ya. Bisa nggak Anda tetap berubah tanpa orang apresiasi? Bisa nggak Anda tetap disiplin tanpa orang tepuk tangan? Bisa nggak Anda tetap rajin tanpa orang puji? Itu tantangan sebenarnya. Gitu. Nah, kalau Anda sanggup, berarti ini Anda termasuk orang-orang di level yang atas ini gitu. Orang-orang yang memang luar biasa gitu. Ya, tapi kalau masih tadi ada transaksi ya, saya baik karena ada yang puji, saya rajin karena ada absen yang kalau telat kan dipotong gaji gitu ya. Itu semua masih disebutnya normal lah itu. Itu perubahan tapi normal gitu. Ya. Berarti bisa self apa sih namanya kok itu, melihat ke dalam diri, apa ya kalau saya ada sebutannya gitu. Apa tapi ya itu maksudnya kita bisa self appraise juga ya. Ya. Selain mungkin menunggu dari orang, kita bisa nih mungkin kayak Feni olahraga jadi lebih ramping gitu. Wah, jadi lebih ini seperti itu ya. Iya. Ya baik, menurut saya pertanyaan ini sudah kita jawab. Ya introspeksi sampai diingetin gitu. Ya baik. Baik, kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya kok. Ya, ini untuk pertanyaan selanjutnya. Kalau dari transformasi diri, kemudian juga ada transformasi sosial. Nah, bagaimana kalau kita sebagai pengusaha kok, apakah kita memang bisa menggunakan 3 hal transformasi ini, dan juga apakah Dhamma juga bisa mentransformasi di bidang itu? Silahkan kok penjelasannya. Iya, apalagi pengusaha ya. Saya juga pengusaha ya. Nah, jadi pas. Jadi kita bicara tadi tentang comfort zone lah yang pertama. Ya, yang basicnya kan comfort zone-nya dulu. Nah, sebagai pengusaha, tapi kalau masih terombang-ambing sama rasa malas, rasa takut, saya rasa pasti pengusaha di bawah rata-rata. Gitu. Pasti itu. Ya, saya melihat teman-teman pengusaha yang berhasil itu, tadi melawan comfort zone itu is a must gitu. Ya, bukan cuma pengusaha ya, Anda as a profesional juga begitu gitu. Jadi sekali lagi ini adalah hukum universal. Kalau Anda mau melakukan transformasi diri dan transformasi sosial. Ya, jadi ini berlaku apakah Anda pengusaha, Anda profesional, tetap berlaku. Coba sebutin, ada nggak pengusaha sukses yang malas? Ya, pengusaha sukses yang takut gitu. Nggak ada. Tapi ya kalau orang bilang dia sudah mencapai pencapaian yang luar biasa, lalu dia berleha-leha, main golf, jalan-jalan ke luar negeri, itu lain cerita. Karena dia sudah tadi dalam konteks Dhamma dia udah menjadi Buddha gitu. Dia nggak lagi betapa-betapa cari jalan di hutan Uruwela gitu. Nah, itu kan dua hal yang berbeda gitu. Atau dia masih berleha-leha di dalam istana, kan beda gitu. Nah, jadi jalannya sama. Apapun skenario yang kita jalani saat ini, memang Dhamma itu kan universal. Dhamma itu adalah kebenaran universal. Dan itu berlaku di mana aja. Tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Anda ngomong 1000 tahun yang lalu, rumusnya sama. Kita mau ngomong 1000 tahun ke depan, rumusnya sama. Itulah Dhamma. Semoga terjawab. Iya. Wah, ini para pebisnis ini juga jadi apa ya, mau ikut belajar gitu kok. Mungkin Iya, harus malah tuh. pertanyaannya ke arah sana begitu, mungkin tips and trick seperti itu. Ya baik, menurut saya untuk pertanyaannya ini sudah dijawab dengan jelas ya kok ya. Baik, nanti mungkin ada tanggapan untuk dari jawabannya kok Kevin tadi, nanti kita tunggu ya. Baik,
Untuk pertanyaannya selanjutnya, ini dari channel YouTube dari Pak Setia Dharma. Nah, ini beliau menanyakan kembali tadi di bagian transformasi diri kita ada 3M. Tadi ada merubah kotoran jadi pupuk, kemudian ada merendahkan ego, kemudian melompat lebih tinggi. Nah, mungkin Pak Setia Dharma ini masih tertinggal tadi di bagian penjelasan slide ini. Mungkin bisa dijelaskan kembali sedikit kok untuk Pak Setia Dharma. Ya, jadi di tahap transformasi diri ini kan kalau kita bicara fase kedua kehidupan dari perjalanan Buddha Gautama, dia memasuki satu fase yaitu melakukan petapa. Ya, dia udah keluar dari istana. Nah, ini sebenarnya adalah bagaimana kita mengetahui beliau adalah seorang pangeran yang dengan segala fasilitas, materi, kelimpahan, itu kan boleh dibilang kayak orang yang ada di puncak dunia. Bayangkan Anda ini udah kayak Elon Musk deh gitu ya. Jadi Pangeran Siddhartha ini udah kayak Elon Musk di masa dia gitu. Ya. Nah, jadi tiba-tiba si Elon Musk minggu depan umumin, dia bilang dia mau serahkan semua perusahaan SpaceX-nya mau dijual gitu. Lalu dia mau jual Tesla-nya gitu ya. Lalu dia mau jadi biku gitu. Nah, kebayang nggak? Nah, itulah transformasi diri gitu. Jadi ketika dia udah itu adalah keluar dari comfort zone gitu ya. Nah, lalu ketika bayangin si Elon Musk ini jadi seorang petapa, ya dia harus menghadapi kehidupan yang dari nol gitu. Yang darinya dulu rumahnya udah sebesar hotel, tinggalnya bermewah-mewah, kemana-mana naik private jet gitu ya. Sekarang kemana-mana mesti jalan kaki. Kebayang nggak Elon Musk mesti jalan kaki gitu loh? Ya, bahkan mungkin zamannya Buddha nggak pakai alas kaki kali. Ya. Nah, jadi itu yang harus dia lalui. Nah, segala bentuk penderitaan, ya, penyiksaan, ini semata-mata ditujukan untuk mengkoreksi dirinya. Ini yang disebut dengan transformasi diri. Nah, ini yang tadi bagian M yang pertama, merubah kotoran menjadi pupuk. Nah, ini kan sesuatu yang ekstrim. Nah, kalau yang levelnya kita nih, paling-paling juga biasanya bentuknya apa? Kotoran itu berupa cuma ucapan. Ada orang yang nyinyirin kita gitu. Tapi bagi orang-orang tertentu yang tidak memahami konteks transformasi diri, nyinyiran ini kadang-kadang bisa disimpan sampai 2-3 tahun. Ya, misalkan saya bilang Feni nih, Feni kok apa namanya saya kritik misalkan, oh kok tadi kamu ngomongnya salah nih, harusnya kamu nggak boleh negor seperti ini. Nah, orang tertentu ya, kalau Feni nggak memahami filosofi merubah kotoran menjadi pupuk ini, disimpan dalam hati, padahal omongan saya cuma selewat begitu aja gitu. Tapi oleh Feni bisa disimpan bertahun-tahun. Ini Kevin gimana sih nih, nggak menghargai nih, saya udah jadi host nggak dibayar, saya jadi host juga susah payah gitu ya, bukannya diapresiasi malah dikritik gitu ya. Nah, kita ke kantor juga begitu, kita udah mengerjakan yang terbaik tapi bos kita misalkan nggak menghargai kita, atau mungkin dia menghargai tapi nggak dengan kata-kata. Nah, seringkali itu jadi beban gitu buat kita. Ini baru ucapan gitu, belum perlakuan dari orang lain. Dan masih banyak lah. Jadi semua penderitaan-penderitaan itu adalah kotoran. Ya, yang oleh orang bijaksana kotoran itu dirubah jadi pupuk. Tapi oleh orang-orang biasa, orang-orang umumnya, ya kotoran adalah kotoran, harus dijauhi, harus dihindari. Kalau dideketin jijik, itulah kotoran. Bagi orang biasa, tapi bagi para bijaksana, orang yang melatih diri justru membutuhkan kotoran, membutuhkan lumpur untuk menumbuhkan teratai dalam dirinya. Karena tanpa lumpur tidak akan muncul teratai. Itulah filosofi yang pertama kan. Nah, jadi ketika poinnya adalah ketika Anda dalam kehidupan saat ini menghadapi penderitaan, menghadapi kekotoran-kekotoran duniawi, senyum aja. Jadikan energi itu adalah energi perbaikan untuk diri Anda. That's the point. Mudah-mudahan terjawab ya. Ya.
Sudah sangat menjawab kok. Nanti mungkin bisa di-share juga kok untuk PPT-nya, mungkin nanti untuk Pak Setia juga bisa dibaca Ya. kembali seperti itu, atau Nanti diulang di playback ya, YouTube-nya. di YouTube ya. Betul. Seperti itu. Menurut saya ini sudah sangat jelas dijawab seperti itu ya kok ya. Ya, baik. Saya lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya kok. Ini adalah tentang transformasi sosial. Nah, kalau tadi kan memang masih banyak kurang kalau untuk umat-umat Buddha di bagian transformasi sosial seperti ini kok. Nah, jadi menurut kok Kevin, sebenarnya kenapa sih umat Buddha itu masih pada belum berada di transformasi sosial ini? Apakah mereka masih di transformasi diri, mungkin merasa belum cukup, atau seperti apa? Bagaimana kok tanggapannya? Ya, karena tidak disadarkan, tidak banyak orang yang mengajak untuk ikut terlibat dalam transformasi sosial. Padahal Buddha sendiri sudah menjadi contoh. Beliau sudah menjadi teladan bahwa dia mendedikasikan hidupnya, lebih dari setengah hidupnya, yaitu 45 tahun, dari total 80 tahun, adalah untuk melayani orang lain. Adalah untuk pelayanan gitu, untuk transformasi sosial. Bahkan ketika beliau menjadi Buddha loh. Bukan ketika beliau masih di bawah, tapi ketika udah enlightenment, sudah di puncak, dia masih melakukan pelayanan gitu. Nah, contoh apa lagi yang mesti dijelaskan gitu? Kalau itu aja nggak ngerti. Ya istilahnya kalau Anda mau mencapai pencapaian duniawi, ya kita di Indonesia ada beberapa contoh ya, konglomerat Indonesia gabung di organisasi sosial, contohnya misalkan Seci gitu ya, atau di sangha yang lain, di majelis yang lain, itu banyak bos-bos besar. Tapi beliau di perusahaan itu bos besar ya, anggap itu Buddha lah ya. Lalu dia turun untuk ikut bakti sosial, untuk bantu dana, bantu bedah rumah, bantu macam-macam gitu loh. Nah, itu kan contohnya juga gitu loh. Bagaimana kisah ini terulang. Nah, kita memang nggak perlu mengejar jadi konglomerat dulu, baru mau turun ke bawah. Makanya saya bilang tadi loop-nya itu harian. Ya, loop-nya harian. Belum kalau Anda punya parami yang baik, mungkin loop-nya lebih besar gitu loh. Tapi tetap konsepnya itu masih dalam samsara yang masih berputar-putar gitu. Kalau Buddha itu kan memang konsepnya beda gitu. Nah, jadi sebagai umat untuk melakukan transformasi sosial itu adalah is emas gitu ya. Itu ada satu keharusan juga. Ketika pencapaian-pencapaian apapun yang Anda dapatkan gitu dalam transformasi diri, harusnya juga disebarkan, dibagikan kepada lingkungan sosial Anda gitu. Kalau Anda merasa lebih nyaman, lebih damai, lebih sejahtera, ya harusnya semangat yang sama juga Anda bagikan kepada lingkungan sosial Anda, karena di luar sana masih banyak orang yang belum damai, masih banyak orang belum sejahtera, masih banyak orang belum tentram. Tugas Anda, tugas saya, tugas kita semua adalah ikut berpartisipasi dalam memperbaiki lingkungan kita. Itulah makna dari transformasi sosial. Kalau misalkan seorang Buddha tadi pengen langsung selesai gitu dengan urusannya, ya dia langsung moksa hilang aja gitu loh. Di usia 35 tahun itu. Ya, tetapi dia punya kesempatan tadi 45 tahun untuk mengabdi, untuk memberikan pelayanan, untuk berkontribusi, melakukan perubahan di lingkungan sekitar dia. Itu makna dari transformasi sosial. Luar biasa kok. Ini setelah ini saya jadi merenung kok. Ini apakah saya udah termasuk yang melakukan transformasi sosial ya seperti itu Ya harus kok. ngelup dong, harus ngelup. Betul. Tetap harus Anda bisa lakukan itu di rumah, di lingkungan kerja, di lingkungan sekitar Anda, ketika Anda jalan ke kantor, Anda jalan ke tempat usaha Anda, ketika di lingkungan Anda pas lagi jalan, misalkan ada orang kecelakaan, harus bantu, jangan cuek. Nah, banyak orang tuh mau menghindar. Oh, nggak mau repot, nggak mau sibuk, nggak mau apa. Nah, itulah yang tadi saya bilang, makna transformasi sosial gitu. Betul, betul, betul kok. Jadi
sebenarnya tugas kita peduli, memberikan pelayanan juga nggak hanya dalam perkembangan agama Buddha, tapi juga dalam sehari-hari juga Iya, bisa seperti itu ya kok. iya. Jadi nggak harus diri dulu baru sosial, tapi Enggak. kita bisa loop seperti itu Ngelup. tadi ya kok ya. Iya, Betul. Iya. Ada sila, samadhi, panya itu juga bisa kita loop seperti itu. Iya. Jadi kalau bisa sama-sama dikembangkan, why not ya kok ya? Betul. Betul. Diri dan juga sosial. Mungkin kalau sebagai agen perubahan atau pemimpin hebat mungkin bisa dimulai dari sharing dhamma begitu ya kok ya. Betul. Bisa. Oke, Vin ini sudah jadi agen perubahan seperti itu ya kok ya. Ya, baik. Menurut saya pertanyaan yang ini sudah dijawab dengan jelas seperti itu ya kok ya. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya kok. Masih berhubungan dengan tadi yang sosial kok. Kapan Dhamma itu mengubah sosial kalau orang banyak itu masih menggunakan konsep ajaran lain ataupun mereka menutup diri seperti itu kok. Bagaimana menurut tanggapan kok Kevin? Ya kan segala sesuatu itu mesti dari kesadaran ya. Nah, di era Buddha sendiri kan siapa yang mengenal Dharma saat itu? Betul. Ya, kan mesti ada agen perubahannya dong. Agen perubahannya siapa ya? Kamu, saya gitu loh. Ya, mesti orang-orang yang udah ngerti, udah bisa tahu bahwa ini makna, ini kebenaran ini adalah hakiki, ada sesuatu yang baik. Ya, Anda harus mulai. Ya, nggak bisa disimpan gitu loh. Kalau permatanya disimpan, nggak ada yang tahu dan nggak ada perubahan sosial. Tapi kalau misalkan Anda tahu tadi semangatnya setelah Anda berubah juga Anda harus punya tanggung jawab untuk merubah lingkungan Anda. Merubah itu dalam arti kalau ada yang juga kurang sejahtera, ya Anda kan tadi kalau kita bicara semangat bodhisatwa juga harus meringankan penderitaan orang lain, kan gitu. Ketika di lingkungan Anda ada yang menderita, ya Anda punya tanggung jawab untuk meringankan penderitaan mereka gitu. Betul. Nah, ini yang saya rasa ketika seseorang beragama ini masih minim. Ya, hanya tadi menikmati baiknya agama, dhamma itu hanya untuk dirinya sendiri. Itu yang saya bilang egois. Nah, gitu. Jadi ya ketika tadi melakukan transformasi sosial itu ya tidak semata-mata Anda sebagai dhamma duta gitu loh. Anda juga bisa melakukan itu dalam bekerja misalkan lebih rajin, minimal Pancasila deh gitu loh. Minimal Pancasila Anda terapin di lingkungan kerja misalkan. Bisa nggak di kantor misalkan tidak mencuri gitu loh. Bisa nggak di kantor tidak musyawadah gitu. Bisa nggak di kantor tidak asusila ya, tidak kamesumi cacara gitu loh. Bisa nggak? Ya itu aja dulu praktekin. Tapi ketika Anda benar-benar mempraktekkan ya pada akhirnya ya itu akan terjadi transformasi sosial gitu. Gitu, Penny. Iya kok, jadi dari kesadarannya kita juga gitu ya, kalau mau terbuka atau enggak. Tapi setidaknya kita sebagai agen perubahan ada memberikan masukan, nasihat-nasihat seperti itu. Bagaimana kalau dari Dhamma itu memandang hal itu tuh seperti apa? Mungkin dari situ mereka bisa dapat Ya. kayaknya apa namanya bisa saya praktekkan. Nah, mungkin dari situ juga semakin tertarik seperti itu ya, dan mungkin bisa bergabung bersama-sama melaksanakan dhamma seperti itu ya. Jadi menurut saya ini sangat-sangat memotivasi kok. Apakah banyak yang bisa kita apa ya namanya mereka yang berkembang dari perilaku dari apa yang kita atau dari usaha kita seperti itu. Bagaimana mereka bisa berkembang seperti itu. Dan ini mungkin juga berhubungan kok kalau masih dari bicara yang tadi, bagaimana kita bisa menginspirasi banyak orang berjalan di jalan Dhamma agar Dhamma ini bisa merubah masyarakat seperti itu kok. Tadi ya, kalau kita bicara mengenai menginspirasi orang, yang pertama yang secara sederhana
belajar menjadi teladan, ya. Jadi teladan. Karena pada dasarnya kan ketika Anda mengetahui sesuatu, pertanyaannya apakah Anda menjalankan sesuatu itu, gitu. Ya, jadi kalau misalkan Anda bisa satu antara ucapan, pikiran, dan perbuatan, maka ini kan muncul menjadi manusia yang punya value, ya. Dan hal-hal ini yang basicnya adalah ketika Anda bisa memiliki integritas seperti ini, nah menjadi teladan seperti ini, nah baru tahap kedua mau nggak mulai berbagi. Tetapi ketika Anda tanpa berbagi pun sebenarnya orang-orang yang menjadi teladan, artinya satu antara ucapan, pikiran, dan perbuatan ini, itu sudah cukup sebenarnya, udah punya magnet untuk menginspirasi orang, baik dari perkataan maupun dari tindakannya. Nah, ditambah lagi kalau dia juga mau mulai berbagi, maka getarannya ini akan jauh lebih beresonansi, akan jauh lebih getaran dan penyebarannya akan jadi lebih luas. Nah, cuman jangan dulu di awal-awal suaranya dulu yang diperbesar, ya. Tapi sedangkan keteladanannya masih diragukan, gitu ya. Nah, itu menurut saya PR-nya tadi deh, bertahap. Nomor satu, keluar dulu dari comfort zone-nya. Nah, yang kedua, transformasi dirinya. Nah, itu Anda sudah bisa jadi teladan tuh. Baru yang ketiga, transformasi diri, transformasi sosial itulah ketika Anda ikut berbagi, menyuarakan. Maka itu akan beresonansi. Maka itu akan bisa menginspirasi. Ya. Jadi menurut saya tahapannya, logiknya seperti itu, gitu. Ya, siap kok. Berarti mulai dari masih balik lagi comfort Lawan, zone. iya. Harus berani seperti itu ya. Dulu, itu dulu. Betul. Itu yang diberesin dulu. Karena kalau itu diberesin, itu akan jadi kuda-kuda yang kuat, gitu loh, untuk melakukan transformasi diri maupun transformasi sosial. Betul. Kalau kita sudah jadi teladan, mungkin orang juga akan melihat, wah ini keren ya, mungkin bisa sudah mulai diikuti. Tapi karena kalau kita ke sosial, berarti resonansinya lebih besar, lebih luas begitu ya. Kok ini Betul. Saya setuju sekali sih kok. Mungkin ini yang masih banyak kurang dari umat-umat kita seperti itu ya. Mungkin mereka juga masih merasa, belum belajar terlalu banyak, belum merasa mampu untuk keluar ke dunia sosial untuk bercerita tentang pengalaman mereka ataupun tentang dhamma seperti itu. Mungkin ini bisa kita kembangkan ya kok, apalagi yang anak-anak muda seperti saya. Masih kelihatan muda kok. Sama. Saya juga. Kevin juga ini, kok kalau misalnya kok Kevin bisa bergabung. Kalau kok Kevin ini sekarang di mana kok, di Jakarta ya? Ya, Jakarta, betul. Di Jakarta. Kadang ada keluar nggak kok kayak acara-acara anak muda seperti itu? Ya, kalau ada undangan ya. Kan kemarin baru kayak minggu lalu baru dari Sumatera Utara. Kalau ke Surabaya bisa kan ya kok ya? Boleh. Biasa juga ada ke sana. Ya, kebetulan Penny mungkin di bagian transformasi sosial adalah berusaha untuk menjadi pemimpin sama agen perubahan di sini. Penny di Surabaya di Wihara Buddha Kirti sebagai ketua Karakasaba di sana. Memang agak ini sih kok, ketuanya masih muda gitu. Padahal biasa kalau wihara-wihara lain itu ya yang sudah berpengalaman lah seperti itu. Ini masih keluar seperti itu. Jadi di sini Penny juga banyak belajar ini dari Ko Kevin ini. Mungkin nanti ya kok ya mungkin bisa kontak, mungkin bisa ke Surabaya seperti itu. Saya yang senang kok bisa kesempatan moderator hari ini gitu kan dengan Ko Kevin. Sama-sama. Bisa ya kok ya. Ya baik, mohon maaf Bapak Ibu malah arah curhat ini sama Ko Kevinnya ya. Baik, ini kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya ya kok ya.
Ini dari Sadari Nalita Delina. Nah, budaya kok Kevin, izin Ya, bertanya, budaya. bertransformasi diri apakah bisa dikatakan juga sebagai kebangkitan spiritual kok? Di dunia anak-anak indigo sering dikatakan setelah melewati titik terendah dalam kehidupan, seseorang mengalami kebangkitan spiritual. Numodana kok, silakan kok dijawab. Saya takut salah paham ya. Jujur saya nggak ngerti maksudnya kebangkitan spiritual yang dimaksud seperti apa. Tetapi kalau kita bisa memahami tadi apa yang disampaikan, sebenarnya bagian dari kita keluar dari comfort zone adalah tadi untuk memperkuat atau mempersiapkan diri kita untuk melakukan transformasi diri dulu kan gitu. Dan proses transformasi diri tadi kan kalau kita berkaca dari fase kedua kehidupan petapa Siddhartha ketika dia melakukan petapa, yaitu samadhi. Nah, saya tidak tahu apakah bisa dikaitkan atau enggak gitu ya. Tapi memang proses transformasi diri itu memang lebih banyak ke dalam gitu. Jadi menggunakan kondisi-kondisi luar, ya, baik itu melalui visual, dunia fisik ataupun suara gitu ya, untuk dijadikan satu materi untuk membentuk dirinya gitu. Nah ini kan tadi apakah itu bagian dari kebangkitan spiritual, saya tidak paham. Jadi ya saya tidak bisa menjawab mungkin seutuhnya gitu. Ya, mohon maaf atas keterbatasan saya. Ya baik kok Kevin, tidak apa-apa kok, kan kita sharing seperti itu ya. Kalau dari Feni sendiri mungkin selama meditasi yang benar-benar Feni merasakan apakah dari titik terendah itu kita bisa bangkit gitu. Mungkin pertamanya Feni 30 menit aja itu udah kremeng kakinya, aduh udah nggak tahan ini gitu, untuk ke arah 1 jam 2 jam itu aduh sudah ya mimpi lah seperti itu kok. Tapi setelah mencoba ikut retret di situ kan kita ya dipaksa seperti itu, harus bisa seperti itu karena yang untuk mengembangkan diri sendiri. Terus kemudian dari kram itu atau kakinya kesemutan itu ditahan sekalinya bisa sampai 1 jam seperti itu, dan jadi mungkin itu juga bisa menjadi tambahan untuk jawaban dari Cenalita seperti itu. Kadang di sisi terendah itu kita bisa melompat lebih tinggi ya kok ya, seperti yang tadi seperti itu. Ya baik, dari Sadari Nalita sudah cukup kok Anumudana. Jadi kita lanjutkan kayak kok ke pertanyaan selanjutnya. Di sini mungkin kok bisa sharing pengalaman di mana Dhamma mengubah hidup Koko, dari transformasi diri misalnya atau transformasi sosial ini, di mana Dhamma ini merubah Koko sampai menjadi tadi orang yang hebat seperti itu, yang tadi sampai founder, sampai jadi wakil, jadi memiliki jabatan sebagainya. Mungkin bisa di-sharing kok. Iya, kadang-kadang kesempatan itu kan datang bisa setiap saat ya, baik itu dipersiapkan maupun mendadak gitu ya. Nah, jadi banyak yang bilang bahwa kesuksesan itu datang dari persiapan dikali kesempatan gitu ya. Nah, kalau Anda setelah mengenal Dharma dan nggak pernah berlatih, lalu ketika kesempatan itu datang dan akhirnya nggak siap gitu. Nah, oleh karena itu memang proses pencapaian seseorang itu bertahap gitu ya. Nah, saya juga tidak menganggap diri saya sudah sukses hari ini, masih banyak atau masih banyak hal yang masih saya rencanakan untuk dicapai gitu ya. Jadi ya tadi saya nggak merasa sih bahwa sekarang sudah sukses lah gitu ya. Nah, cuman dalam perjalanannya mempelajari Dharma, lalu kita mencoba mempraktekkan dalam sehari-hari gitu. Yang mulai dari yang paling basic aja, misalkan Pancasila dulu deh gitu. Pancasilanya dulu dipraktekin, lalu hal-hal lain misalkan tadi tentang berdana ya, tentang sila sama dipanya ya gitu.
Lalu banyak orang mengenal Dharma tapi nggak pernah berlatih meditasi misalkan. Nah, tapi kalau Anda sudah melalui itu, pasti Anda bisa kaitkan antara Dhamma dengan kehidupan sehari-hari, itu bisa dikaitkan gitu. Termasuk dalam meditasi misalkan, dalam bekerja Anda bisa lebih fokus, lebih konsentrasi, lebih lurus, lebih bisa tadi. Kalau Anda sudah terbiasa dengan meditasi, Anda lebih bisa mengalahkan diri sendiri kok. Karena kan ketika meditasi itu memang kita mengendalikan diri kan gitu. Nah, tadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang tentang bagaimana mengatasi rasa malas, rasa takut, ya kalau saya boleh katakan ya berarti mungkin belum praktisi meditasi gitu. Tapi kalau Anda sudah menjadi praktisi, harusnya Anda bisa mengendalikan diri Anda. Nah, itu mungkin kunci yang boleh dikatakan sebagai kuda-kudanya ya. Nah, ketika itu sudah bisa kita kerjakan, kita lakukan, maka proses transformasi diri itu secara bertahap akan dirasakan gitu, baik oleh diri Anda maupun dari orang-orang sekitar Anda gitu. Akan melihat, oh ini bisa berubah ya. Padahal di dalamnya ini ada satu motivasi dan satu praktek dharma yang sedang Anda kerjakan gitu. Yang luar ini cuman bonus aja yang kelihatan gitu. Tapi di dalam diri ini Anda tetap mengerjakan sesuatu dari hari demi hari. Contoh mengenai ritual, ada yang merasa itu penting, ada yang nggak merasa penting. Ya, tapi ada yang menjadikan itu suatu praktek latihan aja. Ya, ritual. Ada yang ritualnya seminggu sekali. Ada yang bahkan setahun sekali kalau mau Imlek ya. Ya, nah itu kan bagian dari proses disiplin dan jadikan itu sebagai latihan diri gitu. Nah, jadi mungkin itu tanggapan saya ya. Kalau saya sih pribadi, saya mau berusaha mempraktekkan dalam keseharian, mau itu di rumah, mau itu di kantor, mau itu di sosial. Saya adalah pembelajar yang sedang mencoba mempraktekkan gitu. Jadi, Ya, baik kok. Berarti bisa mulai dulu dari sila ini ya kok ya. Seperti iya. yang tadi juga kita balik lagi sila dulu. Iya. Habis itu Basic. ya betul. Kalau samadhi ya mungkin kalau nggak bisa meditasi ya mungkin waspada ya kok ya. Sadar gitu. Bagusnya sih kalau kayak meditasi itu ada guru dan ada komunitas ya. Jadi kita juga sebagai pemula ya bisa lebih semangat, bisa dikasih teori yang tepat. Lalu kalau sempat bisa ikut retret atau ikut kayak Pak Baja juga bagus kalau memang bisa ikut. Jadi kan kita tahu metode ya, bahwa meditasi itu juga ada metode, bukan cuma pejamkan mata, amati napas, showat gitu. Nah, kalau Anda nggak ngerti apa yang Anda kerjakan itu sangat membosankan loh. Ya. Dulu bisa memejamkan mata 5 menit udah hebat. Kalau Feni cuma 30 menit udah itu mah luar biasa. Saya 5 menit mah udah luar biasa. Tapi kalau Anda nggak ngerti apa yang Anda kerjakan, itu 5 menit itu sangat membosankan loh. Betul. Ya, tapi kalau di Vipassana ya Anda belajar itu sampai 1 jam, 2 jam, 1 jam lah rata-rata ya. Ada 45 menit. Nah, kalau orang yang tidak mengerti metode, wah itu tersiksa sekali tuh. Setengah jam mungkin bisa kayak orang gila itu. Betul. Pengalaman juga kok ini. Ya, betul. Ya, kira-kira begitu. Iya betul kok. Mungkin ya sekarang juga banyak ya kok ya kayak platform untuk meditasi online. Kayak di DSO ini juga kadang ada meditasi bersama seperti itu dan juga ada tanya jawab. Jadi benar-benar banyak yang mendukung sekarang untuk transformasi diri ya seperti itu. Untuk mulai meditasi seperti itu. Dan juga nanti pasti dirasakan manfaatnya seperti itu ya kok ya. Ya baik kok. Ini masih ada beberapa pertanyaan. Kalau kita pernah melakukan hal buruk, bagaimana Dhamma bisa membawa diri kita ke arah yang lebih baik? Mungkin ini lebih ke umum gitu ya kok pertanyaannya. Mohon dijawab kok. Saya mohon izin, mungkin ini pertanyaan terakhir boleh? Saya masih ada satu meeting setelah itu. Ya, siap jadi kok, saya tidak apa-apa. Sebagai pertanyaan terakhir ya. Jadi baik. Kalau kita pernah melakukan suatu kesalahan, apakah Dhamma bisa menuntun kita? Jelas, absolutely. Ya, kalau mau jadikan Dhamma
teori sebagai kompas gitu ya, arah yang Anda mau lakukan. Ya ini tepat sekali. Mau bicara teorinya ada, mau bicara prakteknya ada gitu. Nah, ketika masa lalu kita pernah melakukan sesuatu yang salah, ya kita nggak bisa mengkoreksi, kita nggak bisa mengembalikan diri kita kembali ke masa lalu kan. Kita nggak bisa mengembalikan waktu. Tapi yang pertanyaannya ada, apa yang Anda akan lakukan ke depannya gitu. Setelah menyadari itu salah, apa yang Anda lakukan gitu kan. Jadi kan mesti selalu dari kesadaran, dari silanya lagi, dari samadinya lagi. Ya, saya rasa ini tempat yang terbaik gitu kalau Anda mau mengkoreksi dan memperbaiki diri Anda menjadi lebih baik daripada apa yang kesalahan-kesalahan lampau yang pernah dilakukan. Saya rasa itu absolutely cari guru yang tepat, masuk dalam komunitas yang benar, Anda akan punya semangat untuk belajar dan mempraktekkan Dhamma. Saya rasa itu tanggapan saya. Luar biasa kok ini. Jadi seperti memberikan motivasi juga seperti itu. Nggak usah lihat ke belakang, udah ke depan aja mau ngapain gitu. Iya, kan setiap orang bisa melakukan hal-hal bodoh ya. Termasuk saya, termasuk orang yang kita kenal lah. Jadi jangan menghukum seseorang dari tindakan dia di masa lalu. Ya, setiap orang itu bisa tergerak juga karena beberapa alasan gitu. Yang bisa jadi alasannya berbeda dengan kita di saat ini. Saat ini mungkin Anda bisa melihat jernih, Anda lihat, oh dulu salah ya. Tapi situasi saat itu juga belum tentu salah-salah amat. Jadi saya rasa itu nggak perlu diperdebatkan, karena itu sudah berlalu lah. Tapi poinnya adalah ketika kita menyadari bahwa itu salah, lalu langkah korektifnya apa? Dan inilah kesempatan yang terbaik, makanya selalu dikatakan adalah present moment. Jadi kondisi saat ini, inilah kesempatan terbaik untuk merubah masa depan adalah saat ini. Saya rasa itu. Luar biasa kok, present moment gitu ya, untuk merubah masa depan. Udah nggak usah mikir dulu masa depan, sekarang dulu. Tuh, benar-benar ini saya udah kayak belajar dhamma gitu kok, sudah suta atau abhidhamma gitu, itu udah dimasukkan ke dalam omongan kita, diskusi kita pada malam hari ini seperti itu ya kok ya. Udah banyak yang juga kita bahas seperti itu. Ada Kok Kevin yang telah membawakan sharing dhamma yang luar biasa pada malam hari ini. Semoga membawa manfaat, sangat membawa manfaat dan bisa kita praktekkan saat ini juga sampai besok-besok, sampai kita menjadi orang yang berhasil seperti itu ya, bisa transformasi dirinya lebih baik dan juga berpengaruh pada sosial seperti itu ya kok ya. Baik, tidak terasa kita sudah berdiskusi hampir mau 1 jam seperti itu, dan sebelum itu kita mohon kepada Kok Kevin untuk memberikan closing statement. Ya, kesimpulannya adalah ketika kita memilih beragama Buddha, memahami Dharma, ingat itu bukan hanya untuk membawa kebahagiaan buat diri Anda, tetapi pahami itu sebenarnya sederhana. Memahami Dhamma itu untuk ketenangan dirinya sendiri, itu nggak cukup. Itu yang disebut dengan Dhamma egois lah. Nah, dalam kasus kita belajar dari perjalanan hidup agama Buddha, perjalanan hidup Buddha sendiri, bahwa justru bagian dia melayani sosial itu adalah bagian yang paling besar, bagian yang paling banyak. Sebenarnya ini menandakan seharusnya kalau Anda menjadi umat Buddha, harusnya lebih bertanggung jawab untuk melakukan perbaikan-perbaikan di sekitar Anda, mulai dari di rumah, di lingkungan kerja, di lingkungan sosial, dan lain sebagainya. Semoga sesi singkat ini bisa menginspirasi Anda, bisa mempraktekkan tadi bukan dhamma yang egois, tapi dhamma yang juga membawa kebahagiaan dan perbaikan bagi lingkungan Anda. Salah kata mohon maaf, Sotihotu, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya.
closing statement yang luar biasa kok. Kita mengucapkan banyak terima kasih untuk malam ini, sharing damanya, dan acara Dama Sakaca Online bersama Ko Kevin Wu sudah sampai di sini. Namun jangan khawatir bagi Bapak Ibu Saudara-saudari sedama yang pertanyaannya belum sempat terjawab, dapat disimpan dulu begitu ya, bisa ditanyakan di acara Dama Sakaca Online kita selanjutnya, mungkin bisa bertemu Ko Kevin Wu lagi, seperti itu. Ya, sampai sini kita sudah banyak mengumpulkan banyak perbuatan baik yang bisa kita limpahkan kepada leluhur dan semua makhluk. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sedama, mari kita bacakan Paritapati Dana. Punya sida nikata sa ya nanya nikata nime te sanjaba kino hontu Sata nanta pamanaka ye piya gunawanta ca ma yang mata pita dayo di taha meca biadi taha wa anye maca tawerino sata titahanti lo kasming te buma catuyo nika pace kacatuwo kara sang saranta bhawa bawe nyatang ye patida name anumo dan tute sayang ye cimang na baca nanti dewa te sang niwe dayung maya dina na punya nang anumodana hetuna sape sata sada hontu awera sukhaci wino kehema padan capa pontu desa sasi jatang subha Sadhu, sadhu, sadhu. Mari kita sempurnakan dengan nama Karapata. Arahang sama sambuddho bahagawa buddhang bhagawantang abhiwademi. Swagahato bhagawata dhammo dhammang namasami. Supati bano bhagavato sawaka sangho sanghang namami. Hadirin yang berbahagia, demikianlah rangkaian dari acara Dhamma Sakaca Online pada malam hari ini. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Yang Mulia Biku Sangga, Yang Luhur Samanera Atta Silani, Yang terhormat Romo Ramani, Bapak Ibu Saudara-saudari sedama yang telah setia bersama kita hingga akhir acara. Kami mengharapkan kehadiran Bapak Ibu Saudara-saudari sedama dalam acara Dhamma Sakaca Online berikutnya. Semoga kita terus bersemangat melakukan kebajikan baik melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan. Berikut adalah pengumuman kegiatan-kegiatan yang bisa kita ikuti bersama dari Wihara Dhamma Meta Jember dan Wihara Dhamma Harja Banyuwangi. Silakan, Ko Yung.
Baik, sekian informasi yang bisa kita sampaikan. Informasi ini juga bisa diakses di Instagram @dhamma-meta-Jember. Baik, sekian yang bisa kami sampaikan. Saya, Feni, dan panitia mohon pamit undur diri. Soti Hotu, selamat malam. Aiwano Sukang Balang, tetap patuhi protokol kesehatan, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.